Jadi kalau itu sih yang penting selama klien saya tidak pernah buka statement ketika saya mulai dari menandatangani kuasa ataupun dia konsultasi sama saya suruh dia untuk mengikuti aturan saya. Selain pernyataan kita sebagai kuasa hukum yang resmi di sini, supaya tidak simpang siur di opini semua sosial media kan sebenarnya siapa, nanti untuk selanjutnya mungkin diterangkan oleh rekan saya dari Markus ataupun Daniel untuk seperti selanjutnya. Oke, selamat sore buat teman-teman media. Ini kita sebagai kuasa hukum dari saudara LM. Yang pertama kita akan press release. Ada beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama, bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami memeluap ini ke media. Kayak gitu, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ada yang mau sampaikan lagi? Ya mungkin saya mau nambahin aja. Jadi pasti kan banyak bertanya, selama ini RK itu dengan LLM komunikasi lewat apa gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Nah setelah dari Telegram, dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu Orang suruhan. ya ada orang-orang suruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan, itu kan after COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Jadi kurang lebih itu. Mungkin ada yang mau tambah lagi? Ya mungkin itulah kalau yang berita selama yang beredar selama ini ya kan. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Dan ya setelah itu ketika saya bertemu, baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru akhirnya dia mengerti. Jadi hanya itulah yang bisa kita sampaikan. Kedepannya adapun misalnya kalau mau langkah hukum seperti apa, ya pasti kita siap, selalu siap. Mau ke depannya mau gimana. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau nanti saya jawab bisa selanjutnya. Ya mungkin kita teman-teman ada pertanyaan. Oke, sementara statement Bang, terkait kemarin sendiri kan RK kan menjelaskan, pengacaranya RK sendiri kan menjelaskan kalau misalkan mau tes DNA ayo, tapi harus lapor kepada tim DVI Mabes Polri untuk sama-sama melakukan tes DNA. Dan seperti apa jawaban dari pihak LM sendiri? Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh. Ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya. Aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik termasuk dengan LM, ya sudah emang keadaannya begini ya. Ya ayo semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih.
Bang, sedikit bang. Sebentar, izin, saya mau nambahin. Tadi pernyataannya bagus. Sebenarnya gini, pernyataan dari RK itu kan melalui DVA ataupun pengadilan penetapan perintahnya kan, atau kesepakatan secara bersama. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya, dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, maksudnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur. Dan sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Banyak. Jangan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Real. Otentik. Ada saatnya kita bukan. Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Bang, sedikit bang. Itu kan perkenalan 2021 ya, di Ya. Palembang bulan Mei tadi ya. 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 Nah, Enggak, bukan bulan Juni. bulan Juni ya. Iya. Oke, bulan Komunikasi Juni. awal Nah, Mei. komunikasi awal. Oke. Komunikasi awal bulan Mei. Iya, komunikasi awal bulan Mei, lalu Iya. Juni Iya. 3 hari di Palembang kan. Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih kelahiran anaknya sendiri itu di bulan apa, tahun berapa dan tanggal berapa? Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL bang ya, Iya. itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke, jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 4 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya, pengakuan seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri bang. Oh, Ya pastilah. Kalau pasti kita ada bicara nggak mungkin kita berdasarkan Iya. tidak ada bukti. Ada akte lahir. Iya. Nah, di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya tertulis Ada pencantuman nggak bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara bang. Oke, untuk ayah kandungnya, awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah, selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, Iya. di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Randi. Nah, itu inisial R. Nah, itu katanya itu salah satu ajudannya. Ya. Kayak gitu. Ketika di rumah sakit bukan di akta kelahirannya. Iya. Bang menyikapi bocornya. Dan kita ada buktinya itu. Ya. Gimana Bang? Bang, perintah Aisyah kan membuat statement kalau dihubungi pihak Bapak Ibu untuk memberikan uang sekitar 2,5 miliar, tapi dibantah kemarin oleh kuasa hukum RK. Mungkin seperti apa? Ada bukti-bukti nggak dari? Kalau itu seru-seruan aja sih, udah karena berita ini terlalu melebar dimanapun, karena Lisa sendiri nggak pernah statement kok. Cuman kan ya karena ini udah konsumsi publik, jadi selalu ada penambahan kosakata kan. Namanya kalau udah konsumsi publik kan selalu ada yang lebih pintar. Itu aja sih. Tapi untuk bukti yang chatan itu gimana bang? Ya itu kan harus dibuktikan, kan ada prosedur untuk membuktikan itu, ada harus ahli ataupun segala macam lah. Gitu nggak? Kita bisa menyatakan bahwa itu benar atau enggak. Bang, tentang pertemuan LM dan RK sendiri, kuasa hukum RK sendiri menjawab hoax itu bang. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita punya benang taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Intinya, sebentar. Jadi gini, ya. kita ini sebenarnya wadahnya ada, bukti yang kita miliki akan kita buka dengan upaya prosedural hukum yang baik. Ya. Dalam artian apa nanti kita melakukan upaya hukum perdata atau pidana, itu sedang kami diskusikan dengan tim. Karena juga kan merawat anak sendirian, single parent itu tidak mudah gitu loh. Kita memahami psikologi klien kami juga kami lindungi. Dihujat netizen itu kan bukan suatu hal yang biasa. Jadi mohon pengertiannya. Kalau masalah bukti-bukti, kita pastikan hari ini kita tidak buka. Ada wadahnya nanti di upaya hukum, baik itu di perdata maupun pidana. Kurang lebih gitu ya. Iya, seperti Bang, kan mereka bertemu bulan Mei itu bang. Itu pertemuannya tuh benar nggak sih karena mau membantu biaya pendidikan atau- pendidikan kuliahnya? ya awal pertemuan Enggak, ini bicara apa nih? Komunikasi itu bulan Mei. Pertemuan Juni. itu bulan Juni. Kalau untuk bicara itu enggak, itu cuma acara event aja lah. Awal pertemuan dari situ lah.
kan segini juga. Sebenarnya kan klien kami ini kan juga sebuah konten creator dia. Iya. Ya, konten creator dan Mantan model. Mantan model lah. Dan dia diundang ke hotel itu adalah acara event, gitu loh. Event yang dimana acara tersebut hadir juga RK. Dan itu 3 hari. Ya. Masalah gimana ya, Hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah. Hanya mereka Ya dan Tuhan mungkin yang di tahu. sini rekan-rekan tahu lah, paham mau ngapain kan. Awal perkenalan LM sendiri memang dari salah satu influencer AA gitu bang. Oh enggak lah, itu kalau itu sih internal mereka yang pribadi tahu. Mungkin kan gila, kalau ada pun yang lain A, B, C, D sampai Z, ya kalau udah konsumsi publik kan ada momen mereka mungkin dia lagi down, lagi mereka harus berbicara untuk lebih dikenal, ya mungkin momen tersebut dimasukin lah kalau itu. Kalau emang benar dia, ya tolong dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, ya kita akan mengambil langkah hukum yang lebih tajam buat dia. Tapi komunikasi sendiri, LM dan AA sendiri emang ada pertemanan atau memang tidak ada apa-apa bang? Ya pasti ada pertemanan lah, tidak mungkin enggak. Itu aja. Bang, perihal mau membiayai sampai kuliah, tapi 8 bulan ini ditunggak gitu ya. Itu ada perjanjian tertulisnya atau seperti apa sih bang? Nggak ada lah, kalau itu internal lah, nggak bisa kita masukin lebih. Sekarang gini, kalau berbicara masalahnya pembicaraan tersebut, itu kan antara personal dia pribadi, konsumsi dia pribadi. Kita nggak tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu bagaimana pembicaraan dia. Dan kita nggak bisa menerka ataupun menebak atau jadi fitnah yang berlebihan untuk menebak-nebak sih, itu aja sih. Bang, untuk pembiayaan anaknya juga ada hitam di atas putih nggak sih bang? Itu dia yang saya bilang, itu adalah internal. Tidak, kalau bicara kita perjanjian ataupun misalnya perjanjian hitam di atas putih, emang ini lagi transaksi jual beli rumah ataupun kendaraan ataupun hal yang lain. Ini kan tiada, ini kan masalah hubungan. Nih, saya tanya kepada rekan-rekan kawan-kawan nih, ketika masalah hubungan pribadi kalian, apakah ada perjanjian? Pasti itu internal kalian pribadi. Masalah komitmen itu tidak dijalankan, itu masalah teknis di mana depan. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini udah berjalan 4 tahun ya. Dan Kak Lisa sendiri baru speak up sekarang. Apakah karena dulu beliau tidak berani speak up karena Pak RK sendiri masih memiliki power atau seperti apa sih Kak Bang? Nggak ada lah, kalau itu nggak ada. Ngawur. Kalau itu udah ngawur. Ini tidak ada kepentingan buat politik, apapun, anything, nggak ada. Jadi ini adalah murni masalah aib mereka pribadi, personal hubungan mereka pribadi. Sebenarnya ini bukan konsumsi untuk yang nggak bagus buat di luar. Cuman karena emang posisinya dan keadaannya seperti itu, ya sudah. Jadi ini murni mereka pribadi, tidak ada disusupin apapun dan gimana pun. Itu aja. Logisnya gini sebenarnya. Logisnya gini. Dia itu kan membiayai sampai pasca lahiran itu membiayai kok. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu. Bang, ini kan tadi disebutkan sudah 8 bulan tidak dinafkahi hingga akhirnya Kak Lisa speak up di sosial media. Apakah jika nafkahnya terus diberikan sampai saat ini Lisa bakalan merahasiakan ini apa gimana bang? Itu teknis lah, nggak bisa kita tebak-tebak, kita bukan dukun. Itu personal itu. Nggak bisa kita tebak ataupun enggak. Intinya sebenarnya ini memang munculnya kejadian ini memang sudah kehendak alam kali. Intinya kenapa klien saya bisa speak up? Yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan? Dan itu tidak terpenuhi. Dan saya kembali lagi, boys will be boys. Laki ya jadi laki lah. Penuhi omongannya, itu aja. Bang, kemarin kan pihak RK lagi mempersiapkan laporan dugaan pencemaran nama baik. Mungkin respon Kak Lisa sendiri perihal hal tersebut seperti apa? Silakan aja sih. Kalau upaya hukumnya kan masing-masing bisa kok. Masalah pencemaran nama baik atau apapun masing-masing kan bisa saling menjalankan kan. Nggak ada masalah sih kalau itu. Rencana kapan tes DNA bang? Teknis itu nggak bisa dibicarakan sekarang. Untuk laporan ke pihak polisian kapan? Teknis itu. Nanti kita Bang, bicara soal tes DNA ini, apakah saling menunggu atau seperti apa sih? Karena kalaupun saling menunggu ini tidak ada ketemu poinnya kapan akan melakukan tes DNA. Mungkin dari kedua belah pihak atau seperti apa akan membuka omongan pertemuan terkait masalah anak ini. Bicara DNA itu ada prosedur hukumnya semua. Kita negara hukum dan kita atur aturan tersebut. Artinya abang menunggu? Bukan menunggu. Gimana nanti aja? Nanti kami diskusikan kembali. Nanti sama kami tim hukum juga mendiskusikan kembali.
dan demikian berjalannya ya sudah. Tapi sudah ada pembukaan omongan Bang antar sesama kuasa hukum baik dari pihak Abang maupun dari pihak Ini kan kita baru nggak ada lah. Kita kan di sini kan cuman ini loh. Sini, maaf saya potong. Di sini kan kita supaya tidak ada simpang siur selama ini kuasa hukumnya siapa, terus ada yang klaim A B C D sampai Z. Ya, gue bilang fucking bullshit about that. Jadi ya inilah saya kuasa hukum yang sah dan kita berjuang demi klien kita semuanya buat tujuan yang baik dari awal baik dan kedepannya untuk lebih baik. Bang, ini yang mungkin Lisa sendiri selama ini menafkahi anaknya masih menjadi single parent atau sekarang sudah menikah lagi, Bang? Kalau masing-masing saya rasa punya keluarga lah. Kalau masalah single parent di saat juga udah berkeluarga. Bang, menanggapi AA yang mau melaporkan Lisa juga seperti apa? Silakan aja semua kedua belah pihak itu silakan melakukan upaya hukum masing-masing. Tapi kita nggak konsen ke situ sih. Begitu. Karena bukan Yang jelas ya kalau bicara hukum ya masing-masing kita pasti akan mengambil dari tim ini akan mengambil langkah hukum yang pasti ke depannya. Keinginan dari Lisa sendiri, Bang, untuk saat ini penjelasannya seperti apa sih? Teknis nanti kita bicarakan seperti apa maunya. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan berjalan karena ingin memperjuangkan hak anak ya. Tetapi hingga saat ini malah melebar, Bang, lebih ke saling ungkap aib. Salah satunya yaitu baru-baru ini adanya video share dari yang diduga Kak Lisa. Mungkin seperti apa, Bang? Kalau sampai ini melebar kemana-mana kan bukan dari statement Lisa sendiri. Mungkin kan namanya manusia kan pasti ada musuh, ada yang benci. Ya mungkin ada momen pas di sini dia menyebarluaskan. Ya itu dosa dari mereka masing-masing lah. Ya kan? Ketika dia punya teman dekat dulu seperti apa ya itulah udah. Jadi kalau itu sih yang penting selama klien saya tidak pernah buka statement ketika saya mulai dari menandatangani kuasa ataupun dia konsultasi sama saya suruh dia untuk mengikuti aturan saya dan dia mengikuti ya sudah. Jadi adapun di luar yang bla bla ABCD itu ya saya nggak tahu. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa menilai. Apalagi kan sekarang kita zamannya digital nih kan. Semua bisa speak up, tapi kadang nggak tahu aturan dia untuk berbicara dalam porsi seperti apa. Bang, pada rekaman suara ini kan diduga AI. Mungkin ada langkah hukum kan dari Kak Lisa ini kan maksudnya jadi pasti kita akan ngambil langkah hukum karena itu bullshit itu aja. Artinya bukan dari pihak Lisa ya, Bang? Bunga ada lah. Itu bukan dari pihak dari LM maupun RK. Laporan sendiri nanti kapan, Bang? Mungkin Teknis lah itu nggak bisa. Nanti pasti kita akan setiap perkembangan perkara ini karena ini udah menjadi konsumsi publik kita pasti akan mengundang rekan-rekan wartawan semua di sini. Ya intinya saya bilang kan di sini ini masalah personal dia pribadi. Ya di sini saya minta kerjasama wartawan juga semua kan ada yang keluarga mereka yang harus kita pikirkan juga yang tidak ada sangkut pautnya. Semua manusia bisa salah. Ya saya sendiri laki-laki juga pasti ya banyak masalah tapi ya tolong fokus pada perkaranya aja itu aja. Kondisi Lisa so far seperti apa, Bang? Benarkah sedang mengandung juga anak kedua dari pernikahannya yang sekarang atau enggak, lagi nggak mengandung sudah anak dua dan dia nggak mengandung. Oh sudah. Kondisi sekarang cuman ya gimana ya karena dia ngedrop dari semua efek sampingnya kan ke semuanya bukan cuman ke dia pribadi ke orang tuanya ke keluarganya lah sekitarnya itu aja. Berarti memang untuk pernikahan kedua ini sudah memiliki putri juga atau? Iya sudah ya. Kalau itu sudah. Berarti sudah lahiran ya, Bang ya? Sudah. Bang, Lisa sendiri mengedepankan persoalan ini lebih kemana sih tes DNA kah atau terkait soal apa pembiayaan nafkah? Kalau masalah perkara ini gimana baiknya aja lah. Sesuatu yang baik seharusnya selesai dengan baik. Ya. Simpelnya itu aja. Berarti mencoba untuk kekeluargaan dengan RK, Bang? Teknis itu semua. Kalau bicara itu kan gimana baiknya aja. Kan seperti saya bilang sesuatu yang baik semua harus baik. Bang, ini kan LM sendiri kayaknya sepertinya kayak meraup keuntungan dari endorsement segala macam nih, Bang. Tanggapannya seperti apa sih? Oh enggak lah, udah terkenal duluan dia sebelum RK. Sebelum kenal RK, enggak lah. Klien saya ini kan bukan dia pekerja kok. Bukan apa ya, saya bilang sebelumnya dia juga punya profesi sendiri. Jadi bukan dari saat momen ini dia mengambil keuntungan. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu? Ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, ataupun ketika pas ada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan
Itu aja. Kapan Lisa akan muncul ke publik, Bang? Mungkin nanti kalau dia udah siap. Karena di sini berbicara masing-masing ini kan punya keluarga, termasuk RK maupun LM yang nggak ada sangkut pautnya. Mungkin ada saat momen mereka siap, mereka akan berbicara ke publik. Bang, intinya ini meminta pengakuan juga nggak sih Bang? Nggak usah. Terhadap anaknya. Ini kan udah saya bilang ini bukan masalah pengakuan ataupun segala macam. Ini masalah internal mereka, itu teknis mereka seperti apa komitmen dari awal pembicaraannya, itu aja sih. Ada komunikasi nggak sih dari Ibu Cinta ke Lisa? Nggak ada. Oke. Ada teman? Tambahan Bang, boleh? Tambahan. Ya paling gini aja, saya garis bawah ini tidak paling fundamental, tidak ada sini agenda politik apapun, pure murni hubungan pribadi ke pribadi. Jadi kalau di luar di sana nih karena A, B, C segala macam, RK pun sekarang tidak memegang suatu jabatan yang strategis gitu loh. Menyambung tadi dari kemarin udah kembali sipil kok. Dia sudah menjadi sipil gitu. Kalau mau ribut kenapa nggak 2 tahun lalu? Kenapa nggak dari dulu? Pasti menjabat ya kan, kurang lebih kayak gitu lah kalau dari saya. Apalagi. Oke, cukup. Siap. Thank you. Thank you semua. Terima kasih untuk lu. Sesi kedua ya, sesi lepas dulu. Sesi kedua nih. Bang nggak bisa Bang. Apa tuh? Telepon Bang, mungkin Bang, video call Bang. Biar ada assessment Bang. Gini. Bukannya bisa nggak bisa. Mungkin di sini rekan-rekan wartawan kan paham yang namanya dikuasakan berarti sebenarnya kan dikuasakan oleh kuasa hukum. Oke. Jadi ya hak saya dengan klien saya ketika saya dipercayakan untuk berbicara, maka untuk sekarang posisinya kan pada saat tadi saya blast ke wartawan juga untuk berbicara dengan kuasa hukum. Jadi mohon maaf banget, mungkin nanti saya pasti akan konfirmasi kapan waktunya Lisa untuk berbicara. Jadi itu aja. Waktu yang tepat. aja Bang. Ya, iya. Di story-nya Lisa kan. Tadi udah dikonfirmasi di story-nya Lisa bahwa semua pemberitaan melalui kami. Udah itu aja. Pasti Lisa di waktu yang baik akan muncul. Untuk sementara masih ngurus keluarga. Kalau kalian nggak percaya kan ini kan udah saya punya tanggung jawab penuh nih. Habis lebaran, apa izin? Nah ya mungkin kita lain. Ini saya bukan yang klaim nih ya kan. Ada next nanti kapan saya tanda tangan, kapan saya foto saya bersama Lisa nanti pasti ya kan. Oke, siap. Ya kan? Jadi mohon sabar lah. Mantap Gitu. Sabar lah. Siapa? Nanti kalau nggak kena kamera kita kasih lihat foto tanda tangan. Iya pasti ada. Saya ada foto kok. Di depan kita kasih. Apa namanya? Saya pas tanda tangan dengan klien saya sendiri seperti apa, dan saya ini pasti saya. Gitu. Jadi saya minta maaf banget, bukannya menutup-nutupin ataupun kayak gimana, cuman ya paham kondisi dengan keadaan sekarang. Siap. Thank you. Cakep Bang.